Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perilaku konsumen. Pada sesi kali ini kita akan memaparkan tentang kontrak belajar dalam mata kuliah perilaku konsumen, juga sebagai preview ya dari keseluruhan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, ini adalah dosen pengampu untuk mata kuliah perilaku konsumen. Ada Bapak Dr. Asep Suryana MSI, kemudian ada Bapak Dr. Uud Wahyudin MSI, dan saya sendiri Putri Trulin MIKOM. Untuk mekanisme pembelajarannya sendiri, kita nanti akan memanfaatkan platform Live Unpad, begitu. Live Unpad ini akan kita gunakan untuk submit tugas, kemudian juga nanti sharing materi, pelaksanaan kuis, forum diskusi, termasuk juga jika memungkinkan kita akan melakukan mid test dan final test. Untuk perkuliahan sendiri kemungkinan akan kita laksanakan baik secara luring maupun daring, begitu. Nah, untuk kelas luringnya tentu saja diharapkan mahasiswa bisa hadir tepat waktu. Untuk toleransi keterlambatannya sekitar 15 menit, menggunakan busana sopan dan bersepatu, kemudian juga tentu saja berpartisipasi aktif di dalam kelas. Nah, untuk Live Unpad-nya tadi ya, ini juga akan kita optimalkan ya. Teman-teman mahasiswa juga tentu saja harus aktif dalam mengakses kelas perilaku konsumen di Live Unpad ya, mengunduh materi, mensubmit tugas, ikut forum diskusi ya, dan lain-lain. Nah, materi perkuliahannya apa saja sih yang akan kita pelajari bersama-sama selama 1 semester ke depan? Yang pertama tentu saja di introduction kali ini adalah kita akan membahas posisi dan nilai penting perilaku konsumen dalam kajian manajemen komunikasi. Kemudian juga kita akan bicara tentang konsep-konsep dasar perilaku konsumen. Kemudian juga kita akan bicara tentang pengaruh internal dalam keputusan pembelian. Kemudian termasuk juga pengaruh eksternal dalam keputusan pembelian. Kemudian kita akan membahas tentang konsumen sebagai individu dan organisasi, kemudian juga komunikasi dan perilaku konsumen, kemudian konsumen dalam setting sosial dan budaya, dan setelah itu akan ada mid test. Setelah mid test apa saja yang akan dipelajari? Ini adalah materi-materi yang kemungkinan akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan konsumen. Pengaruh media massa terhadap konsumen, pengaruh media sosial ya atau media baru terhadap konsumen, kemudian juga pemilihan dan penggunaan produk. Kemudian juga kita akan mendalami riset perilaku konsumen secara kuantitatif dan riset perilaku konsumen secara kualitatif, dan di akhir adalah biasanya untuk final testnya adalah berupa project based, begitu, dan nanti dipresentasikan di ujian akhir semester. Oke, ini adalah buku-buku referensi untuk mata kuliah perilaku konsumen. Ada Consumer Behavior dari Chipman, kemudian juga ada Consumer Behavior dari Solomon, kemudian Consumer Behavior dari Wine gitu ya, kemudian Online Consumer Behavior dari Angelina, kemudian juga ini adalah beberapa jurnal yang biasanya kita akan gunakan dan kita akan optimalkan ya. Journal of Consumer Psychology, Journal of Consumer Research, Journal of Marketing Research, Journal of Marketing, dan lain-lain. Websitenya biasanya yang digunakan untuk update materi, begitu ya. Untuk kemudian teman-teman bisa melihat secara praktis ya lewat Marketers, mix.co.id, dan Harvard Business Review. Oke, nah sebelum kita bicara tentang perilaku konsumen, ya kita tentu saja harus melihat ini dari secara whole, secara keseluruhan lewat marketing perspektif ini. Ya, ketika pemasar menentukan strategic goals, tentu saja di dalamnya sudah memuat segmentasinya siapa, targetnya siapa, positioningnya siapa, ya. Kemudian differentiationnya bagaimana, dan value propositionnya seperti apa, gitu ya. Setelah itu kemudian juga pemasar tentu saja akan mengoptimalkan bauran pemasarannya, begitu ya. Produknya seperti apa mau dirancang, pemasarannya lewat apa, begitu ya.
saluran untuk menginformasikannya lewat apa, penentuan harganya bagaimana, dan termasuk bagaimana strategi promosinya. Setelah itu, pemasar juga harus punya brand, ya, harus punya merek, harus punya nama terhadap produk yang akan dipasarkan. Dan ujung tombaknya adalah konsumen. Dan bentuk ini tidak sirkuler, tapi bentuk ini tidak linear, artinya tidak satu arah, ya. Tetapi ini akan menjadi bentuk yang sirkuler. Dan ketika brand itu sudah dilepas kepada konsumen, ya, maka konsumen nanti akan memberikan feedback. Dan feedback dari konsumen itulah yang kemudian akan menjadi rancangan strategi untuk ke depan bagi pemasar, begitu. Jadi ini bentuknya sirkuler, ya. Jadi ketika nanti konsumen sudah diterpa oleh produknya, sudah mencoba produknya, konsumen akan memberikan feedback dan itu akan jadi bahan untuk pemasar kemudian merancang harus seperti apa strategi ke depannya. Kenapa sih perilaku konsumen ini menjadi sesuatu yang penting, begitu ya? Tentu saja dengan kita mempelajari perilaku konsumen, kita akan bisa menganalisis analisis market opportunity, gitu ya. Kita bisa juga memilih target secara tepat, begitu ya. Kemudian juga sebagai marketing mix decision, ya. Kemudian juga use in social and non-profit marketing juga, ya. Kemudian juga mendevelop konsep pemasarannya seperti apa, begitu ya. Kemudian the societal marketing konsep dan juga etika dalam pemasaran. Nah, dengan tadi ya, kenapa sih perilaku konsumen ini menjadi penting? Karena tentu saja konsumen itu adalah rajanya, gitu ya. Konsumen itu adalah consumer is the king. Kemudian juga kenapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen? Karena consumer preference are changing and become highly diversive. Ya, jadi preferensi konsumen itu biasanya tuh berubah-ubah, gitu ya. Dan kita perlu mempelajari karena kemudian nanti akan menentukan strategi yang lebih tepat, ya. Kemudian consumer dislike identical product and prefer differential product. Kemudian segmenting to market to cater the special need of consumer, tentu saja. Kemudian rapid introduction of new product with technology advancement, dan to sell product that might not to sell easily. Nah, cakupan dari studi perilaku konsumen itu apa saja sih? Yang pertama adalah apa yang dibeli sama konsumen, they buy. Kemudian setelah itu, kenapa sih konsumen beli produk tersebut? Kapan mereka belinya? Di mana mereka membelinya? Dan seberapa sering mereka membelinya? Tentu saja seberapa sering juga mereka menggunakan produk tersebut. Nah, kalau menurut beberapa tokoh dunia ini, begitu ya, Jeff Bezos tuh bilang bahwa we see our customer as invited guests to a party, ya, and we are the host. It is our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better. Jadi menurut beliau tuh katanya konsumen itu adalah tamu yang kemudian kita undang ke pesta, gitu ya. Dan kita sebagai tuan rumah tentu saja harus memberikan kesan yang terbaik ya untuk konsumen sehingga mereka punya pengalaman yang menyenangkan. Kemudian menurut Steve Jobs, beliau bicara bahwa our DNA is as a consumer company. Ya, jadi katanya dalam sebuah proses pemasaran tuh DNA-nya itu adalah bagaimana kemudian konsumen itu bisa menerima kehadiran produk yang kita ciptakan, kita pasarkan, gitu ya. Kemudian Sam Walton dia bilang bahwa there is only one boss, ya, the customer, and he can fire everybody in the company from the chairman on down simply by spending his money somewhere else. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita bicara tentang arti penting kita mempelajari perilaku konsumen, ya, karena tadi bahwa beberapa tokoh dunia bilang bahwa konsumen itu adalah raja, konsumen itu adalah orang yang kemudian kita invite ke dalam sebuah party,
konsumen itu adalah DNA-nya gitu ya. Jadi konsumen merupakan fokus perhatian pemasar. Ya, konsekuensinya dengan memahami konsumen, maka hal itu merupakan input bagi pemasar dalam menentukan kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Nah, kondisi saat ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan itu lebih banyak daripada permintaan. Jadi adanya kelebihan penawaran. Ya, adanya kelebihan penawaran tentu saja misalnya kualitas barangnya atau produknya misalnya tidak layak untuk dijual gitu ya, produk tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Nah, manfaat kita mempelajari konsumen, perilaku konsumen menurut Mowen ya, tentu saja membantu manajer dalam pengambilan keputusan, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasar dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Kemudian juga membantu legislator dan regulator dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan produk. Dan yang keempat adalah membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Nah, hasil dari kajian perilaku konsumen akan membantu ya pemasar dalam pertama merancang bauran promosi dan bauran pemasaran, menetapkan segmentasi, merumuskan positioning dan pembedaan produk, memformulasikan analisis lingkungan bisnis, dan mengembangkan riset pemasaran. Dari studi perilaku konsumen, ini akan menghasilkan 3 informasi yang penting. Yang pertama adalah orientasi arah atau cara pandang konsumen. Kemudian juga berbagai fakta tentang perilaku berbelanja. Kemudian juga konsep atau teori yang memberikan acuan pada proses berpikirnya manusia dalam pembuatan keputusan. Nah, ini adalah consumer path ya. Jadi bagaimana ketika dulu orang itu tahu bahwa ada sebuah produk, kemudian ada keinginan, ada minat, ada ketertarikan gitu ya. Kemudian ada dorongan yang kuat gitu, desire ya. Ketika tadi misalnya baru tercipta minat, kemudian setelah itu, aduh kayaknya pengen beli deh gitu ya. Dan akhirnya terciptalah sebuah action atau tindakan untuk membeli produk tersebut. Nah, saat ini ya, consumer path saat ini itu ketika dia tahu nih bahwa ada produk ini. Kemudian setelah itu ada minat, ada ketertarikan. Tapi sebelum akhirnya mereka punya action untuk beli, untuk pakai produknya, mereka akan ask dulu, bertanya dulu gitu ya. Bertanyanya lewat apa? Lewat berbagai media ya, lewat berbagai cara begitu. Bisa bertanya mungkin pada teman terdekatnya, keluarganya, lewat media sosial yang sering dia gunakan gitu ya. Dengan pencarian misalnya menggunakan tanda hashtag saja, kemudian tinggal cari muncul lewat search engine atau mungkin lewat testimoni yang ada di e-commerce gitu ya, lewat e-commerce. Nah, di e-commerce itu secara tidak langsung ketika kita memberikan testimoni itu sebetulnya sudah bisa menjawab pertanyaan dari calon konsumen berikutnya gitu ya. Nah, tadi setelah proses bertanya, kemudian terciptalah tindakan membeli. Nah, tidak sampai selesai sampai situ, tapi kemudian konsumen juga secara tidak langsung ketika tadi memberikan testimoni lewat e-commerce misalnya atau lewat aplikasi lainnya begitu, itu secara tidak langsung adalah sudah melakukan tahapan yang namanya advokasi ya, sudah memberikan anjuran untuk calon konsumen selanjutnya. Jadi inilah perubahan consumer path ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi tentang arti penting kita mempelajari perilaku konsumen begitu sebagai memang calon sarjana dari manajemen komunikasi yang profil lulusannya salah satunya adalah sebagai strategic planner begitu. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.